batuk kering terus-terusan? Pakai OB Kombi Antitusif. Baru OB Kombi Antitusif buat redakan batuk kering atau tidak berdahak. OB Kombi Antitusif, kalahkan batuk kering. Kontendernya dia untuk lolos ke babak 16 besar cuma Qatar sama Australia. What? Langkah debut dari tim nasional Indonesia U23 di ASEAN Under-23 Asian Cup memang tidak semulus dengan apa yang kita ekspektasikan. Di matchday pertama menghadapi tuan rumah Qatar, tim nasional Indonesia asuhan dari Sintayong harus mendapatkan perilaku yang kurang mengesankan dari wasit yang memimpin. Akan tetapi, tim nasional Indonesia asuhan dari STY ini mampu untuk bisa berbicara banyak dan juga membungkam banyak sekali suara-suara sumbang yang mungkin sedikit mengecilkan ambisi dan juga ekspektasi dari tim nasional Indonesia itu sendiri. Di mana Indonesia mampu mengalahkan Australia U23 dengan skor tipis 1-0. Kemenangan yang pastinya sangat layak untuk disyukuri dan pasti buat kita pendukung dari tim nasional Indonesia, kita saat ini sedang ada euforia, tapi menurut gua harus secukupnya aja karena masih ada satu laga tersisa yang harus dimaksimalkan, yang harus dituntaskan oleh Hernando Ari dan kawan-kawan. Hey, Sobat Bola, what's up? Selamat datang pastinya di Damang Bola Podcast. Barengan sama gue James Purba dan juga pastinya rekan gue analis yang sangat-sangat luar biasa seantero Indonesia. Ada Labib Sadar. Halo James. Mantap. Semantap performa Indonesia di laga melawan Australia. Pastinya dong, pastinya. Seperti yang tadi gue sampaikan di awal ya Labib ya. Kalau memang langkah dari Indonesia ini sedikit kurang mulus. Yes. Walaupun memang itu ada di matchday pertama. Tapi ada pembuktian dan juga reaksi yang luar biasa yang ditunjukkan oleh ini dia nih. Tuh. Waduh. Kita bahas aja ya. Kita bahas aja deh ya. Bahas aja. Jadi Labib, euforia dari kemenangan tim nasional Indonesia U23 nih ya. Di sosial media ini benar-benar luar biasa banget. Masif. Luar biasa banget, masif dan juga pastinya agresif dari pendukung tim nasional Indonesia. Apalagi yang waktu matchday pertama. Ya kan? Matchday pertama itu justru dukungan nggak henti-hentinya diberikan. Jadi kalau untuk dari Labib sendiri melihat fenomena dari euforia yang ada di debutnya Indonesia U23 di ajang mayor turnamen bergengsi di Asia, AFC Under-23 Asian Cup, seperti apa? Ya kan seperti gue pernah bahas, bilang di podcast sebelumnya, ini adalah Elite Junior Competition. Yes. Itu adalah kompetisi pemain-pemain junior atau pemain-pemain muda di Asia paling elit. Yang artinya euforianya sangat besar, sangat masif. Dan itu terbukti ketika kita menghadapi Qatar. Walaupun di laga pertama kita kalah. Betul. Tetapi para pemain timnas mendapatkan apresiasi, mendapatkan kredit luar biasa dari supporter. Ya lagi-lagi kita harus bahas memang ada ketidakberuntungan. Ada bagaimana keputusan-keputusan yang sangat tidak tepat dikeluarkan oleh sang pengadil lapangan saat itu. Tapi pada akhirnya dukungan yang masif itu bisa dijawab oleh para pemain timnas ketika laga kedua melawan Australia yang dimana kita memenangkan laga itu 1-0. Bahkan saya juga bahas di salah satu media sosial saya di X, euforianya luar biasa di laga Qatar melawan Indonesia. Para pendukung benar-benar memberikan dukungan tiada henti-hentinya, bahkan seperti ingin mengawal timnas Indonesia agar juga Indonesia mendapatkan pengadil yang luar biasa di laga kedua. Dan laga kedua di mana Indonesia berhasil memenangkan laga melawan Australia dengan sangat-sangat luar, obstacle-nya banyak banget loh Australia. Betul. Ingat kita di mana di awal sempat kena penalti lagi-lagi. 2 pertandingan 2 penalti, tapi untuk Australia kita syukur punya kiper yang luar biasa Hernando Ari. Ini harus kita shout out, kita berikan kredit tersendiri ya. Man of the match keluar. Betul, man of the match Hernando Ari. Terus ternyata euforia di X ataupun di Instagram dimanapun, di media sosial manapun itu sangat luar biasa ketika Indonesia berhasil memenangkan laga menghadapi Australia. Karena kenapa? Karena kemenangan melawan Australia membuka asa kita lolos ke babak quarter final, James. Itu dia yang digarisbawahi ya. Kemenangan dari Australia ini tentunya akan membuka kesempatan dari Indonesia untuk merealisasikan apa yang mungkin menjadi target dari Coach Sintayong sendiri. Yang dimana sedari awal kita sudah membahas di Damang Bola Podcast nih ya, Sobat Bola. Kalau target dari tim nasional Indonesia U23 ini adalah untuk bisa masuk ke 4 besar, jajaran 4 besar. Ya, betul. Walaupun mungkin awal targetnya adalah quarter finals. Gitu. Karena ketika kita menghadapi atau bisa menggapai 4 besar, yang artinya kita semakin dekat ke tiket Olimpiade Paris 2024. Ini juga ajang kualifikasi untuk wakil Asia yang bisa bermain di Olimpiade musim panas nanti, James. Yes, dari penampilan dan juga tentu saja hasil yang didapatkan oleh Garuda Nusantara Muda
asuhan dari Sintayong nih ya. Pasti ada positif, ada negatif, ada yang baik, ada yang buruk juga. Iya. Ya kan? Dari bagaimana potensi yang dimiliki, kemudian juga probabilitas dari Indonesia untuk bisa melaju ke fase knockout. Nah, kalau buat Labib, kita mau awali dulu nih dari yang baik atau yang buruk dulu nih? Ini sebelum gue bahas yang baik atau yang buruk, gue pengen nanya sesuatu sama lu sebenarnya. Apa tuh? Soalnya orang-orang suka menanyakan kan, Labib itu duetnya sama siapa sih? Ini orang yang sangat knowledge-nya tentang sepak bola bagus. Seorang James Purba. Iya. Apa hubungannya James Purba dengan Robbie Purba, James? Ya, kebetulan nggak ada ya hubungannya ya. Ya, sama marga aja sebetulnya. Sama marga aja. Ada sebutannya gitu. ya kan? Saudara semarga itu ada sebutannya tuh, James. Aduh, nah itu dia. Gue kayaknya Batak coret deh ya. Gue pokoknya kalau ada yang nanya gitu ya, apakah lo ada hubungan darah dengan Robbie Purba? Ya, sepertinya sih hubungan darahnya nggak ada ya. Cuman marga aja sebetulnya Satu gitu marga loh. aja. Kalau gue Purba yang ke Jawaan banget ya. Jadi Purbalingga? Purbalingga bisa. Jadi gue tinggal memposisikan diri aja. Oke. Sebetulnya. Purbalingga bisa atau mungkin pura-pura Batak bisa juga. Bisa. Iya. Purba Iya. Batak. Kalau gue pulang kampung ya ke Sleman, mungkin Purbanya jadi Purbo. Purbo. Jadinya pura-pura bodoh. Iya. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi, balik lagi. Labib ya. Lagi. Tadi Itu intermezzo aja. Intermezzo karena mungkin banyak yang tanya kemarin netizen atau juga sobat bola yang nonton live reaction kita. Yang luar biasa itu ya? Iya, luar biasa banget. Terus habis Jutaan itu viewers Demam loh. Bola Podcast. Yes. Banyak yang kasih reaksi positif gitu. Dan kita juga happy banget, appreciate it ya. Pokoknya buat semua yang udah kasih support dengan Demam Bola yang baru lahir ini gitu loh. Di RCTI Entertainment pastinya. Anyway, langsung aja Labib. Mau baik dulu atau yang buruk dulu? Walaupun mungkin ini buruknya tidak seburuk apa yang kita pikirkan ya sebetulnya. Kalau bicara bahas yang buruk ketika melawan Australia adalah lagi-lagi James. Kita bahas yang jeleknya dulu aja ya. Karena ini bisa menjadi bahan evaluasi. Oke. Jadi saya menyoroti adalah bagaimana Indonesia jelas secara kualitas di atas kertas Australia lebih unggul dan itu terbukti dalam penguasaan bola. Australia memiliki 63% berbanding 37%. Yeah. Yang dimana yang artinya 2/3 lapangan itu dikuasai oleh Australia, James. Tetapi Indonesia bisa menyerang melalui skema counter attack. Yang kita bahas adalah 2, James. Betul. Efektivitas lini depan dan final passing Indonesia yang sebenarnya Indonesia punya potensi untuk mencetak gol melalui 2 skema atau 2 aspek yang tadi saya sebutkan. Tapi karena 2 aspek tersebut kurang di-drill secara maksimal oleh para pemain, hasilnya jadi nihil. Padahal kita lihat kemarin ada beberapa momentum ketika menghadapi Australia dan juga banyak netizen yang berpikiran juga sama. Bagaimana, kenapa sih ketika ada skema serangan balik kita final pass-nya kurang optimal. Entah itu telat, entah itu bahasanya akurasinya nggak terjaga. Yang itu yang harus kita bahas, kita evaluasi dan juga efektivitas ketika mendapatkan peluang itu. Kita kemarin ada 2 kesempatan melalui umpan tarik, yaitu peluang Jean Kelly Schroyer dan juga Marcelino Ferdinand, tetapi 2 peluang tersebut terbuang sia-sia. Karena menurut saya ketika para pemain mendapatkan umpan tarik itu sebenarnya salah satu kesempatan paling besar untuk mencetak gol. Probabilitasnya tinggi. Jadi 2 hal tersebut yang tadi saya bahas, efektivitas mencetak gol dan juga final pass yang harus dievaluasi oleh timnas Indonesia. Selain juga pelanggaran-pelanggaran yang nggak penting di kotak penalti. 2 penalti, 2 pertandingan yang artinya rata-rata dalam 1 pertandingan kita dihukum 1 penalti, itu menurut saya benar-benar harus ditekan menjadi 0%. Yes, selain itu juga sebetulnya gue melihat juga nih ya sobat bola ketika Indonesia menghadapi Australia. Oke, kita memang mendapatkan kemenangan ya. Dengan skor tipis 1-0 melalui sontekan atau sundulan dari Komang Teguh yang betul-betul sangat layak untuk diberikan kredit ya. Bagaimana penampilan yang ditunjukkan oleh skuad asuhan dari Sintayong. Tapi secara opportunity untuk Indonesia sendiri untuk bisa mendapatkan gol, sebetulnya ada 1 peluang yang terbuka di menjelang akhir babak kedua selesai. Additional time lama banget. 11 menit gitu. Dan sebetulnya ada 1 chance yang didapatkan oleh Pratama Arhan yang melakukan fast break. Tapi memang sayang sekali yang menjadi hal paling disorot dari para pemain tim nasional Indonesia U23 itu adalah bagaimana decision akhir, final pass ya. Tapi selain ada 2 aspek yang mungkin harus di-upgrade nantinya ketika kita akan menghadapi Jordania U23, cuman yang positifnya juga sebetulnya cukup terlihat sangat dominan adalah lini pertahanan.
Ya, karena dari awal kita melihat di formasi yang diterapkan oleh Coach Sintayong ini adalah menggunakan formasi 3 back. Ya, dan memang cukup istimewa sejauh ini apa yang terlihat dari konektivitas, chemistry, Komang Teguh, Rizky Ridho, dan juga Muhammad Ferrari. Ya, 3 defender yang memang dalam 2 pertandingan awal dari grup A ini menunjukkan kualitas atau kita bisa katakan step up banget performance-nya. Kinerjanya sangat optimal. Betul. Ya, itu adalah kalau saya boleh tambahkan adalah salah satu nilai positif yang harus kita kembangkan, kita step up lagi, kita upgrade lagi di laga-laga berikutnya, apalagi terutama lawan Jordania yang kita tahu mereka fisikal banget mainnya. Jadi 3 trio center back ini udah sangat kokoh nih. Komang Teguh, Rizky Ridho, sang komandan di lini belakang dan Muhammad Ferrari. Jadi ketika mereka defense itu yang menariknya adalah Pratama Arhan atau Rio Fahmi plus Fajar Fatur Rahman kemarin sempat dimainkan juga ikut defense yang artinya pertahanan Indonesia menjadi 5 pemain. Betul. Dan yang harus ditambahkan adalah ketika melakukan serangan balik 2 pemain sayap ini juga cepat untuk membantu. Jadi menurut saya hal-hal baik inilah yang harus tetap dipertahankan dan juga dikembangkan lagi. Ketika bagaimana transisi dari positif ke negatif ataupun negatif ke positif itu sangat-sangat bagus. Walaupun ada beberapa momen ketika dari serangan balik, dari bertahan ke menyerang, ada support yang terlambat. Kita lihat beberapa momentum. Second line ya. Di second line-nya terlambat itu juga harus kita perbaiki juga. Betul. Semoga di 2 hari ini ada perbaikan dari Sintayong, ada adjustment dari Sintayong. Jadi hasilnya bisa optimal melawan Jordan. Yes, dan ada satu penampilan yang sangat disorot pastinya di saat Indonesia mendapatkan kemenangan dari Australia. Hadirnya dari Hernando Ari, penjaga gawang Persebaya Surabaya yang berhasil untuk bisa menepis dan juga menggagalkan upaya dari Australia yang sebetulnya kita lihat di sini ya. Muhammad Tor ya. Muhammad Tor ya di sini dan sebetulnya ini bikin semua yang nonton tuh dak-dik-duk ser. Sangat. Tapi wah kualitasnya Bib. Dibaca sebelum nendang, saya melihat dalam video replay lambat itu Hernando sudah membaca kemana Muhammad Tor akan menendang. Udah dibaca duluan James. Iya. Dan kita bisa melihat bagaimana mental Muhammad Tor sepanjang pertandingan yang dimana dia adalah langsung down, terburu-buru ingin seperti mencetak gol. Dan ini juga satu peluang yang menurut saya sangat berbahaya. Tor lagi-lagi dan Rizky Ridho tanpa ampun melakukan sapuan. Ini duel kita lihat, ini nama yang patut diberikan 2 jempol James. Iya. Hernando Ari ini menunjukkan performance yang luar biasa. Bukan hanya sebetulnya di laga ketika menghadapi Australia saja, tapi sebetulnya juga di saat matchday pembuka menghadapi tuan rumah Qatar. Di live reaction, gue bilang kalau kemenangan Qatar itu adalah kemenangan yang berbau keberuntungan. Karena selalu ada cara kalau tuan rumahnya Qatar untuk memudahkan atau mempermulus jalan dari si tuan rumah itu sendiri. Dan saat ini adalah Qatar Under 23. Oke, itu adalah hal yang lumrah. Tanda kutip. Dan tapi tanda kutip juga. Terjadi untuk tuan rumah. Iya, cuman kan kalau untuk apa yang terlihat, mungkin juga pastinya reaksi dari sobat bola nih ya di sosial media. Kita benar-benar sangat frustrasi dengan apa yang ditunjukkan oleh tuan rumah Qatar Under 23 ataupun juga tentunya Qatar senior. Karena kita masih ingat sekali bagaimana cara dari Qatar ini mendapatkan juara di ajang yang senior ya AFC 2024 tahun ini. Mereka di final mendapatkan 3 penalti atas Jordania. Gitu. Itu bahkan jangankan di babak final ya, di babak semifinal ketika mereka melawan Iran bagaimana. Karena kita sempat live reaction juga ya. Jadi saya mengikuti turnamen itu sampai final game. Ketika melawan Iran juga banyak keputusan-keputusan wasit yang menurut saya merugikan Iran. Banyak keputusan yang pada akhirnya menjadikan advantage buat Qatar. Dan finalnya 3 penalti itu kalau pemain hat-trick ketika babak final itu hal yang lumrah. Messi pernah melakukannya. Mbappe mungkin juga bisa melakukannya. Tetapi 3 penalti diberikan kepada satu tim itu yang menurut saya nggak masuk di akal. Dan apalagi juga sebetulnya secara performance ini menjadi catatan yang menarik ini ya untuk Qatar sendiri sebagai tuan rumah ya. Karena Qatar di pertandingan pertama aja menghadapi Indonesia yang jelas-jelas Indonesia itu baru pertama kali berada di mayor turnamen bergengsi di usia muda ya AFC Under 23 Asian Cup.
Qatar nggak mendominasi sama sekali. Qatar justru cenderung ditekan oleh Indonesia. Bahkan Qatar mendapatkan kemenangan dengan hanya Indonesia bermain 9 pemain. Dan Jadi 2 golnya set piece. 2 golnya set piece. Jadi Ya. memang untuk Hernando Ari unlucky sebetulnya dengan 2 gol yang berserang ke gawangnya. Ya. Plus juga upaya dari Qatar untuk melaju menjadi negara pertama yang memastikan diri lolos ke fase knockout menghadapi perlawanan dari Jordania. Babak perpanjangan waktu 10 menit. Tapi gol yang didapatkan oleh Qatar itu di menit ke 113. Yang 103, sorry. 13 menit, James. Iya. Artinya di stoppage ke-13. Yap. Dan itu juga kontroversial karena ada intensi tarikan dari pemain Qatar terhadap Jordania yang sempat diprotes oleh para pemain Jordania. Ya. Ya kita lihat bagaimana apapun mungkin dilakukan, tetapi ya kita nggak bisa menyalahkan juga, tetapi ya sekarang gimana pun caranya yang kita harus lakukan adalah kita melupakan kekalahan kontroversial karena Sintayong pernah bilang di awal setelah pertandingan melawan Qatar bagaimana para pemain bukan secara stamina atau penampilan yang menurun tapi mentalnya yang down. Padahal Sintayong sudah menyiapkan tim ini stamina cukup oke, kemampuan kualitas bermain yang cukup baik, tetapi malah dropnya di mental karena dikerjai dalam tanda kutip oleh tuan rumah 2 gol set piece yang menurut saya sebenarnya gol penalti itu yang awal mula kejadian yang tidak patut terjadi. Jadi ya melawan Jordan itu bisa menjadi ajang pembuktian. Ya, betul. Ajang pembuktian untuk melawan kalau kita sanggup melawan tim Timur Tengah. Betul. Dan terlepas dari apa yang terjadi di 2 pertandingan awal ya yang dihadapi oleh Indonesia, begitupun juga tentunya Qatar dan Jordania, tapi juga memang di AFC Under-23 Asian Cup ini di matchday pertama aja catatannya itu cukup unik dan sangat menarik nih ya karena ada 7 kartu merah. Ini menunjukkan bahwa sangat ganas ya level usia muda ini. Itu yang saya hitung adalah di laga grup A Indonesia, Qatar, Jordania, Australia itu di pertandingan pertama aja langsung ada 3 kartu merah. Betul. Terus di laga Korsel Kuwait itu ada 2 kartu merah. Iya. Luar biasa ya. Iya. Dalam 3 pertandingan. Irak juga ada. Irak juga ada ketika kalah dari Thailand 0-2. Iya. Itu menunjukkan bagaimana para pemain muda di Asia ini sebenarnya punya semangat yang luar biasa. Cuma kadang-kadang overreact atau overact dari pemain inilah yang menimbulkan menjadi masalah bagi para pemain ini. Nah kalau untuk dari Labib, point of view lu sendiri nih ya, dengan adanya beberapa keputusan kontroversial dan juga tentu saja memang kita tahu jika di turnamen AFC Under-23 Asian Cup ini juga dibantu dengan adanya VAR gitu. Sudah sepatutnya, sudah sebaik itukah memang keputusan-keputusan yang ada? Ya sebenarnya VAR itu kan yang menarik adalah tugasnya itu membantu kinerja wasit ya. Ada beberapa hal atau aspek yang bisa dicek oleh VAR. Gol, penalti, potensial red card, atau merubah keputusan. Itu beberapa 4 aspek yang bisa dicek di VAR. Tapi memang ya itulah teknologi. Sebenarnya ketika kita melawan Qatar, bagaimana kita tuh benar yang dikatakan James. Kita tuh unlucky karena contoh seperti pelanggarannya Ivar Jenner. Itu kan pelanggaran yang sebenarnya bahkan secara kasat mata Ivar Jenner tidak mengenai pull atau sepatu dari Ivar Jenner itu tidak mengenai paha dari Saif ya, backnya Qatar bernomor punggung 3. Tapi mungkin wasit punya pandangan lain. Yang apesnya itu adalah kartu kuning kedua, James. Kartu kuning kedua tuh nggak bisa dicek. Yang bisa dicek adalah ketika pelanggaran kerasnya Ramadan Sananta yang diberikan kartu kuning lalu diubah karena dicek VAR menjadi kartu merah. Jadi menurut saya itu ketidakberuntungan yang terjadi. Bahkan ketika ada intensi yang dibilang mungkin pelanggaran yang dilakukan oleh Rizky Ridho ya terhadap Marshall pemain dari Qatar yang menghadirkan penalti, itu menurut saya juga yang apes ada ketika dicek VAR ada ayunan siku tangan kanan dari Rizky Ridho, di mana sebenarnya nggak ada maksud dari Rizky Ridho untuk melakukan pelanggaran karena di situ Rizky Ridho unggul duel. Bahkan unggul langkah dibandingkan pemain Qatar. Tetapi lagi-lagi mungkin Qatar pintar ya dalam tahu ini bisa berpotensi menjadi keuntungan bagi mereka. Jadi apapun yang terjadi ketika kita mungkin dirugikan melawan Qatar, bisa saja kita dirugikan juga melawan tim lain. Nggak menutup kemungkinan.
Tidak menutup kemungkinan, betul banget. Tapi kesimpulannya adalah untuk siapapun yang menghadapi Qatar harus betul-betul berhati-hati di kotak penalti. Karena Betul. dengan apa yang terjadi, pengalaman Indonesia ditaklukkan oleh Qatar yang seharusnya mungkin Indonesia bisa lebih compete lagi ya. Iya. Karena gue yakin banget tuh Indonesia tuh bisa aja untuk menciptakan gol lawan Qatar anyway gitu loh. Bisa ada peluang loh. Ada peluang banget Ada gitu. peluang. Walaupun kita tahu Qatar juga punya peluang yang banyak. Lagi-lagi saya mencatat seorang Hernando punya 3 save lawan Qatar. Ya. Lagi-lagi Hernando juga tampil gemilang karena menurut saya di usianya dia yang ke-22 tahun ini dia punya apa ya bisa dibilang punya pengalaman atau experience yang berbeda dibandingkan teman-temannya karena dengan pengalamannya dia sudah menjadi kiper timnas sejak U16. Ya. Sejak usia 16 tahun lalu bahkan masih di usia junior dia sudah menjadi kiper utama tim nasional Indonesia. Hal seperti ini memang yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia, ketenangan seorang penjaga gawang dengan kualitas yang dia tawarkan, dengan mentalitas yang dia punya ya alhamdulillah kita statistiknya Hernando 6 save sejauh ini dalam 2 pertandingan Indonesia. Nah kalau untuk dari sektor lini tengah Labib di laga menghadapi Australia dan juga tentunya di laga pembuka di saat Indonesia menghadapi Qatar, memang kita berharap dengan adanya seorang Marcelino Ferdinand ini bisa menjadi pencair ya dari cara Indonesia untuk men-set up, build up serangan sebetulnya. Tapi di laga pertama kita sepakat jika Marcelino Ferdinand masih belum terlalu step up. Gitu. Karena kenapa Marcelino Ferdinand belum terlalu step up yang dikatakan James, saya melihat adalah di laga pertama Marcelino Ferdinand itu ditempatkan sebagai seorang penyerang sayap James, bukan di posisi naturalnya dia sebagai seorang advanced playmaker atau pemain yang mulai atau starting pointnya sebagai pemain tengah, di mana di lini tengah itu diisi oleh Arkan Fikri dan juga Ivar Jenner. Tetapi di laga kedua ketika Arkan Fikri harus dirotasi dan Ivar Jenner dihukum dan posisinya digandakan Nathan Choi Aon, disitulah kehadiran Marcelino di mana di laga kedua penampilannya jauh lebih baik dibandingkan laga melawan Qatar dan dibuktikan sangat luar biasa. Kita lihat juga dia menjadi salah satu pemain yang nge-build up serangan dari timnas Indonesia. Betul. Tapi tadi menarik ya, advanced playmaker. Ini mungkin buat sobat bola, kemarin gue sempat merhatiin komen-komennya nih Labib. Kalau bisa tuh analisnya jangan pakai bahasa Inggris lah, di Indonesia kan. Nah, advanced playmaker tuh gimana Bib? Ya intinya adalah advanced playmaker adalah seorang gelandang serang gelandang serang. Bisa menjadi gelandang serang, bisa menjadi seorang penyerang lubang. Itu 2 role-nya ya kalau bahasa Indonesianya kita bisa tahu sebenarnya lebih tepatnya gelandang serang ya karena nggak mungkin seorang Marcelino dijadikan gelandang jangkar atau gelandang bertahan. Di mana di laga pertama ada Ivar Jenner, di laga kedua ada Nathan Choi Aon. Jadi pastinya kehadiran Marcelino sebagai gelandang serang menurut saya, apalagi gelandang serang biasanya free roll atau memiliki peran yang bebas, dibebaskan untuk berkreasi di lini tengah dan di lini depan, dan Marcelino menunjukkannya di laga melawan Australia kemarin. Semoga performa Marcelino terus step up, terus meningkat ketika menghadapi Jordan di laga ketiga, yang dimana itu adalah laga hidup mati timnas. Yes, dan bisa gue nilai juga sebetulnya Marcelino Ferdinand ini sedang mencari atau sedang berupaya untuk menjadi seorang orkestrator ulung ya sebetulnya, karena memang dia punya potensi di situ. Ingat usianya dia masih cukup muda. Dia masih sangat muda juga. Jadi kita jangan kasih beban yang betul. Walaupun tadi gue bilang kalau memang di laga awal dia masih belum step up, ya kan, tapi di laga menghadapi Australia, kita cukup kita cukup puas dengan apa yang ditunjukkan oleh Marcelino Ferdinand. Tinggal bagaimana support dari lini kedua. Gitu. Itu penting. Bagaimana sebenarnya nanti siapa gelandang jangkarnya yang bisa mendistribusikan bola secara prima kepada Marcelino, itu yang paling penting. Disitulah tugasnya Marcelino, entah dia melakukan running with the ball atau mendistribusikan bola ke sayap, itulah bagaimana kemahiran, kemampuan, intelijensia seorang gelandang serang. Oke. Jadi memang ini udah ada aspek yang positif atau aspek baik ya sebetulnya untuk tim nasional Indonesia. Kita sudah punya modal yang sangat positif. Bahkan Indonesia U23 sekali lagi ya baru pertama kali mencicipi ajang AFC Under 23 Asian Cup. Dan memang penampilan dari tim nasional Indonesia sendiri tidak seperti negara yang baru pertama kali. Ya. Apalagi berada di grup neraka. Yes. Grup A isinya nama-nama besar semua loh. Betul. Even Jordan adalah kuda hitamnya Asia. Betul. Bukan regional ya. Se-Asia itu Jordan udah terkenal. Bahkan kita tahu kemarin di Piala Asia
senior mereka masuk ke final. Ya, Yang ya. pastinya akan memberikan motivasi tambahan bagi pemain-pemain mudanya. Yes, sebelum kita membahas Jordan ya, tapi kita mungkin bisa untuk melebar sedikit nih, Beb, ya. Karena kan memang gua melihat dan gua mengamati jika kekuatan-kekuatan dari negara-negara Asia Barat, Asia Sentral, Asia Timur, ternyata memang di ajang AFC Under-23 Asian Cup 2024 ini rata-rata cukup merata. Ya, Betul. bukan hanya di grup aja yang tadi lebih bilang grup neraka, tapi gue melihat di grup B, di sana ada Korea Selatan, Jepang yang mungkin kalau Indonesia lolos untuk mendampingi Qatar akan menjadi potensi lawan Indonesia. Kita udah ya nggak kan? bisa milih kalau di 8 Kita udah nggak bisa milih sama sekali Udah nggak gitu. bisa milih. Kemudian juga tentunya di grup C, di sana ada Thailand, Saudi Arabia, Irak. Iya. Kemudian di grup D, ya di mana memang ya diisikan oleh tim-tim yang sudah punya pengalaman Bahkan gitu. tim ASEAN di laga pertama ada 2 negara yang menang, James. Ya. Thailand menang dari Irak, Yes, tim Vietnam. kuat 2-0. Vietnam menang 3-1 lawan Kuwait. Ya, ya. Itu menunjukkan bagaimana potensi dan juga perkembangan sepak bola dari semua regional, baik ASEAN, Asia Selatan, Asia Barat, dan Timur, terutama itu sudah berkembang cukup pesat. Iya. Dan memang itulah yang saat ini sedang diupayakan oleh tim nasional Indonesia Yes. untuk bisa setidak-tidaknya untuk saat ini kita sudah tahu nih jalan untuk menuju level terbaik, ya kan? Pintunya sudah ada, kita sudah punya contoh juga yang hadir dari Vietnam dan juga Thailand, Yes. di mana mereka saat ini sudah menargetkan bukan hanya di kategori ASEAN aja, tapi kategorinya Asia. Cuman Indonesia punya potensi yang sangat besar. Sekali lagi, potensi Indonesia di usia muda, kemudian juga senior tim sangat besar banget. Dan itu dibuktikan ketika di Piala Asia Senior lalu kita bisa masuk ke babak knockout untuk pertama kalinya dalam sejarah. Itu hal yang luar biasa. Dan kita juga punya kesempatan besar di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan di Piala Asia U23 atau Piala Asia Junior ini, bahkan Indonesia punya asa yang besar atau kesempatan yang besar untuk lolos ke babak quarter final. Nah, asa yang besar untuk melaju ke fase knockout atau quarter finals ini maka akan menjadi sejarah baru. Betul. Pastinya ya. Lawan Australia sejarah untuk tim nasional Indonesia U23. Betul. Kemenangan perdana alias pertama Indonesia. Apalagi lawannya Australia, Iya. ya kan? Lawan Qatar nantilah kita bisa untuk mengincar kemenangan yang lain nanti. Kita bisa revenge. Kita bisa revenge. One day kita bisa revenge as soon as possible. Tapi berbicara untuk aspek yang bisa menyelamatkan Indonesia. Karena kan tentunya Indonesia, Australia dan juga Jordania menentukan nasibnya di matchday terakhir. Iya. Indonesia menghadapi Jordania yang kemarin gue tonton ya secara langsung. Jordania Under 23. Siaran kali. Ya gue nonton sekaligus siaran gitu. Gitu dong. Siaran, bilang aja Ya. siaran. Kan down to earth gitu ceritanya. Nggak usah. Aku juga tahu kok. Kamu yang siaran. Anyway, Jordania Under 23 dan Qatar Under 23 justru ini ya yang mungkin sebagai catatan sobat bola nantinya ketika Indonesia menghadapi Jordan. Sobat bola harus tahu kalau Jordania ini punya kualitas yang sangat-sangat baik. Dan mereka mungkin kalau untuk dari individu nggak merata, semuanya nggak merata. Iya. Tapi pemain-pemain muda dari Jordania Under 23 ini, mereka sangat tahu betul bagaimana bermain kolektif. Iya. Kemudian juga koordinasi antar lini yang sangat berjalan rapih. Ya, Menciptakan ruang antar lini ya. betul. Kemudian tentunya memang yang paling gua sorot adalah bagaimana Jordania U23, mereka punya keberanian untuk mengkreasikan peluang. Ini jadi harus betul-betul diperhatikan, Labib. Iya. Ya, kita kalau berbicara Jordania, kita tahu yang seperti saya sebutkan di awal, Jordania ini kuda hitam Asia, semua tahu kualitasnya Jordania. Exactly. Yang menarik adalah Jordania sudah mendapatkan 1 poin di grup A ini. Kesempatan mereka untuk lolos juga besar, asal bisa mengalahkan Indonesia. Jelas semangat dari anak asuh dari Coach Abdullah Abu Zema pasti kuat banget, lebih besar menghadapi Indonesia. Tapi yang menarik adalah kemarin ketika menghadapi Australia, yang saya sorotnya adalah bagaimana mereka maksud saya menghadapi Qatar ya. Mereka berani untuk bermain high defensive line. Yes. High defensive line satu, yang kedua mereka dengan kekuatan tradisional Timur Tengah yaitu Fisik. Itu yang mereka luar biasa. Kita tahu mereka punya kekuatan fisik di atas rata-rata, Ya. itu yang makanya mereka andalkan. Betul. Itu yang harus kita bahas selain kekuatan teknikal yang sangat luar biasa. Yes, jadi memang yang masih menjadi tanda tanya bagi Jordania U23 di fase grup A di AFC U23 Asian Cup
tentunya adalah di lini serang. Karena pada laga pembuka mereka tidak ada gol menghadapi Australia, menghadapi Qatar, gol yang didapatkan oleh Jordania adalah dari titik putih. Ya, betul. Dan ini juga sekaligus momentum bagi tim nasional Indonesia U23 di saat memang Jordania Under 23 mereka lagi apes-apesnya untuk lini serang. Iya. Ya, jadi harus juga untuk diperhatikan oleh tim nasional Indonesia U23, yaitu juga hadirnya dari lini serang karena kita harus menunjukkan ketajaman. Itu paling penting. Bagaimana efektivitas dan efisiensi lini depan tuh harus benar-benar luar biasa. Kita bukan tim yang tanpa peluang loh, James. Ya. Menghadapi Qatar kita punya 5 goal attempts, 2-nya shoot on target, belum ada yang gol. Menghadapi Australia lebih baik lagi, beruntung kita punya 1 gol. Ya. Ada beberapa peluang ya, James. Ya. Bahkan kreasi kita tuh kreasi peluang yang menurut saya persentasinya di atas 75% untuk bisa menjadi gol. Rafael Strike salah satunya peluangnya. Ada Ian Kelly Stroyer, ada juga Marcelino Ferdinand. Tetapi itulah bagaimana semoga Sintayong tahu ini adalah satu kekurangan dari atau satu hal minus dari Indonesia yang harus diperbaiki, dievaluasi, harus bisa di-drill lagi, ditajamkan lagi ketika sesi latihan di 2 hari ini ya berarti. Ya, nama Ivar Jenner. Ivar Jenner sudah bisa kembali ya. Untuk laga terakhir ini juga pastinya dinanti, apalagi Nathan Choaon sudah menunjukkan kapasitasnya. Walaupun bukan di posisi naturalnya. Betul, dan apalagi juga Justin Hapner yang tentunya jauh lebih fit dibandingkan dengan kemarin. Dia hanya bermain 13 menit atau 14 menit ya menghadapi 17 menit, Australia. 17 menit ya. Plus 11 menit waktu tambahan. Yes, jadi bisa kita nilai jika memang persiapan dari tim nasional Indonesia dengan kekuatan yang ada bisa saja ya sebetulnya untuk secara target Indonesia hanya membutuhkan 1 poin. Yes. Tapi kalau memang ingin untuk membungkam bagaimana mungkin asumsi publik yang mendiskreditkan kualitas dari tim nasional Indonesia U23, kemenangan itu akan sangat-sangat Manis. ulti levelnya gitu loh. Betul. Apalagi lawannya Jordania. Iya. Sekaligus kita mengubur peluang Jordania untuk lolos ke 8 besar. Yes, tentunya. apalagi Indonesia head to head lawan Jordania ini kan selalu sulit ya. Sulit. Bahkan kita kayak kemarin tuh kualifikasi Piala Asia 2023 yang dimana di level senior kita kalah 1-0 pun timnas senior tetap mendapatkan pujian karena biasanya kita kalahnya kan telak ya dari tim Jordania, tetapi kemarin kita udah ada beberapa step up di tim senior. Semoga ada adjustment yang sama dari coach yang sama, coach Sintayong terhadap Indonesia. Kita bisa memaksimalkan 3 pemain tadi yang disebutkan James, pemain yang luar biasa, pemain diaspora. Ada Jenner yang kemungkinan besar bisa masuk lagi ke deretan line up, starting line up, bisa diduetkan mungkin dengan Lino dulu. Ada Nathan Choaon dan juga Justin Hapner. Yang menarik adalah kehadiran Justin Hapner sebenarnya penting karena kenapa? Dia punya postur yang bisa menjadi salah satu batu sandungan tim Jordan. Karena secara fisikal Justin kan cukup baik ya, 185 cm ke atas. Ya. Jadi menurut saya seorang Justin Hapner bisa ditampilkan sejak menit awal untuk menghadapi Yordania. Saya punya harapan seperti itu. Oke, jadi memang Justin Hapner punya potensi untuk memulai laga dari awal ketika nantinya menghadapi Jordania Under 23. Begitupun juga tentunya dari lini tengah ya ada Ivar Jenner ya. Kita tahu jika memang kita membutuhkan sekali sang metronom ini. El Metronom ini memberikan julukan kepada Ivar Jenner El Metronom. Iya, dan juga pastinya di sektor lini serang juga Rafael Strike sudah berupaya sebetulnya 100% untuk bisa menyumbangkan gol buat tim nasional Indonesia Under 23, tapi di laga Qatar unlucky. Dia sudah coba untuk melakukan cut inside dengan sepakan yang terukur tapi masih belum menghasilkan gol karena masih menyamping. Kemudian di saat menghadapi Australia dia coba lagi dengan skema yang sama tapi masih belum ada gol. Dan di match day terakhir ini Rafael Strike juga pastinya sangat dinanti. Sebenarnya kalau bicara Rafael Strike di laga timnas, terutama timnas senior ya, kita sering melihat Rafael bermain di timnas senior. Betul. Sintayong acap kali menempatkan Rafael sebagai penyerang sayap. Tetapi di laga timnas U23 Rafael beberapa kali mendapatkan role sebagai penyerang tengah. Semoga di laga melawan Jordan dia bisa kembali ke posisi yang dia inginkan, penyerang sayap. Dan di depan, di center forward ada beberapa pilihan yang bisa dimaksimalkan. Sananta bisa kembali, ya betul, dan juga Hoki Caraka. Nah itu dia, ternyata udah dibuka sama Labib. Hoki Caraka ini kan masih belum dimainkan ya di 2 match awal. Sebetulnya ini menimbulkan tanda tanya buat gue pribadi. Karena apakah ini adalah salah satu bagian dari taktik Coach Sintayong yang mempersiapkan Hoki sebagai pemain yang hadirnya di momen yang tepat
Betul. untuk tim nasional Indonesia Bisa U23. kita tahu Hoki Caraka ketika Indonesia menghadapi di laga senior di FIFA Matchday bulan Maret lalu dia selalu bermain sejak menit awal walaupun di menit 46 dia selalu diganti, tapi setidaknya bisa memberikan experience yang luar biasa bermain di level senior. Di level junior mungkin ada momen seorang Hoki bisa ditampilkan ketika melawan. Kita tahu Hoki itu pemain yang punya dribbling speed di atas rata-rata. Betul. Keeping ball-nya sangat baik. Ya, body balance-nya bagus. Body balance-nya baik, posturnya juga sangat baik. Semoga melawan Jordania ada kesempatan bagi seorang Hoki Caraka untuk membuktikan itu semua. Menghadapi Jordania U23, kedisiplinan di lini pertahanan menjadi aspek yang harus dijaga keutuhannya oleh lini pertahanan Indonesia. Pastinya. Begitupun juga tentu bermain efektif, final pass yang tadi kita bahas, semoga bisa untuk diperbaiki dan terlihat ada perubahan nanti di laga menghadapi Jordania. Dan sektor ini serang dengan tadi kita membahas Hoki Caraka yang punya potensi untuk bisa dimainkan nantinya menghadapi Jordania, tapi juga Rafael Strijk pasti akan menjadi pilihan utama bagi Sintayong untuk mulai dari awal. Lantas prediksi dari Labib Sadat untuk menghadapi Jordania, skuad asuhan Abdullah Abu Zema yang tidak mengindahkan kehadiran Indonesia di grup A di saat dia melangsungkan press conference. Iya, kita tahu bagaimana. Ini harus dikasih pelajaran, bro. Ini kalau misalkan bahasa kita tuh harus dikasih paham nih, Abdullah Abu Zema nih. Iya, dia belum dikasih menyala-menyala dari Indonesia nih. Apa kontendernya dia untuk lolos ke babak 16 besar cuma Qatar sama Australia. What? Sedangkan tim Indonesia sudah dapat 3 angka. Timnya dia baru 1 angka. Iya. Jadi ya ini juga kesempatan besar buat Sintayong ya, buat membungkam omongan dari Abdullah Abu Zema bahwa ternyata skuadnya Sintayong lebih baik daripada Jordania U23. Itu dia. Suara optimisme tentunya mengiringi langkah Indonesia untuk nanti di matchday terakhir memastikan nasib untuk bisa menjadi sejarah baru juga untuk Garuda Nusantara Muda di bawah asuhan dari Sintayong. Segala apapun bisa terjadi, tapi ini adalah langkah kecil bagi sepak bola Indonesia untuk menuju terang, kan? Kita di tim nasional senior sudah ada hasil yang positif. Saat ini di usia muda under 23 juga akan menuju positif juga nantinya untuk bisa menciptakan sejarah baru untuk Garuda Nusantara Muda. Mungkin sedikit dari Labib nih ya dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh setiap pemain ya. 23 pemain yang dipanggil dan dipercayakan oleh Sintayong untuk menjadi pejuang-pejuang Garuda Nusantara. Apa nih Bib yang mungkin ya perlu menjadi pedoman bahkan juga mungkin buat sobat bola nih ya, para netizen sepak bola Indonesia yang sangat agresif. Ya sebenarnya kalau bicara kita tahu para pemain yang dibawa oleh Sintayong ini adalah pemain-pemain terbaik ya. Pemain-pemain yang terbaik secara kualitas, eligible juga mereka bisa masuk ke timnas. Mereka tahu lah apa harapan supporter timnas Indonesia. Nggak perlu muluk-muluk juara, terlalu jauh kita berbicara seperti itu. Tapi step up setiap penampilan, syukur-syukur bisa menang kayak melawan Australia itu sangat baik. Tetapi yang menurut saya adalah supporter Indonesia sekarang lebih wise, lebih bijak. Mereka melihat, kita tahu kritis juga. Kritis pasti, kritis wajib. Tapi mereka tuh lebih wise dalam artian mereka tahu kita berada di grup neraka. Lawan kita secara kualitas di atas kertas jauh di atas kita. Tapi yang saya lihat seperti melihat satu pertandingan ke pertandingan lainnya aja, supporter timnas yang berharapnya ketika kita bisa mengambil poin minimal 1, ternyata bisa 3 angka. Syukur-syukur menghadapi Jordania ini adalah kesempatan yang tepat untuk lolos. Apalagi semesta seperti mendukung dalam artian Jordania tiba-tiba dikalahkan Qatar di menit ke 90 plus 13 dari stoppage yang hanya 11 menit. Jadi itu sebenarnya kita jangan lihat kontroversialnya, tapi kita lihat outputnya ternyata lebih advantage buat timnas Indonesia. Jordania kalah, betul kan? Jadi yang harapan saya ya di laga melawan Jordania anak-anak Indonesia bisa tampil lepas, all out, nothing tulus aja, nggak usah takut, nggak ada beban, semoga bermain seperti melawan Australia kemarin bisa meraih kemenangan. Yes, mungkin Qatar bisa dipermudah dengan jalan-jalan yang bikin kita semuanya penikmat sepak bola cukup terkejut ya. Tapi Indonesia punya modal yang luar biasa besar yang hadirnya dari publik pendukung tim nasional Indonesia. Doa-doa dari kita berdua, ini baru kita berdua ya kan, belum jutaan penikmat sepak bola Indonesia gitu yang memberikan doa untuk Indonesia begitu ya, untuk bisa meraih prestasi terbaik di ajang level senior maupun juga tentu yang saat ini di U23 Elite Junior Competition. Ini gue rasa juga akan menjadi faktor X yang akan membuat Indonesia ini bisa shining
Ya, ini kesempatan loh, kesempatan Betul. benar, kesempatan Betul, besar. kesempatan besar ya kan. Nah, terakhir nih, Bib, ini yang pastinya juga ditunggu-tunggu oleh sobat bola karena sang analis Labib Sadat dia juga sudah menyiapkan nilai untuk 11 pemain yang sudah bermain untuk Indonesia ya. Dan ini laga terakhir aja Iya. lawan Australia. Oke. Ini 11 pertama dari Hernando Ari, Labib. Dari rate-nya 1 sampai 10 ya. Yap, Ini man of the match. man of the match. Man of the match. Hernando Ari saya kasih nilai 9, 3 save brilian, Mm-mm. mengkomandoi lini belakang, Betul? tampil brilian, Ya. tenang, dan ada 2 momen dia bisa memetik bola di udara. Itu dengan tinggi hanya 178 cm. Betul. Menurut saya itu hal yang sangat istimewa. Dan yang paling penting Clean adalah sheet. ya clean sheet. Dia punya kualitas dari timing, Yes. reading the ball-nya bagus. Dan kalau gue sendiri 10,5 lah untuk Rizky Ridho. Rizky Ridho. Iya. Rizky Ridho. Bukan, Hernando Ari. Iya, Hernando Ari. Ya. Hernando Ari. Selanjutnya, Rizky Ridho. Ini bisa kita katakan man of the match kedua lah ya. Ya. Ini kalau di tengah ada jenderal, kalau lini belakang tuh komandan. Yoi. Komandan Rizky Ridho. Berapa, Bib? El Capitan. Di bawahnya Hernando berarti. 8,5. 8,5. Clearance-nya 6. Yoi, keren. Intercept-nya 1. Blockingnya 2. Ya. Menunjukkan bahwa aspek tersebut menunjukkan bagaimana tangguhnya seorang Rizky Ridho di lini pertahanan kemarin. Satu harapan gue tentunya memang Rizky Ridho dia bisa untuk mencicipi level permainan yang berbeda. Mungkin bisa bermain di luar negeri one day. Tapi juga Kabupaten Itali. jangan dong, luar negeri aja. Tapi ada yang menarik nih sobat bola. Jadi di saat ada di locker room ya, ini suasana locker room ya. Iya. Rizky Ridho ini ngeplay lagunya Persija. Persija ya. Yang Rico Simanjuntak. Ini lucu banget. Kapten bebas. Kapten bebas. Bahkan ada beberapa pemain yang berbeda klub dengan Rizky Ridho. Iya. Ngikutin aja. Mungkin itu yang ke play lagunya Persija. Siapa tahu setelah itu ada lagu Iya. dari PSS, karena ada pemain PSS, siapa tahu Betul. dari PSIS, Borneo dan lain-lainnya. Nathan Choan juga ada lagu Swansea City. Iya, Aaron Van. Aaron Van. Ada. Komang Teguh. Orang Teguh sang pencetak gol 8. 8. Minusnya dia bikin penalti, tapi from zero to hero. Betul. Akhirnya mencetak gol 8. Tangguh juga dia, duel Iya. beberapa kali memenangkan melawan Jack Coleman. Betul. Kalau James ingat pemain nomor 10-nya Australia. yang Iya. beberapa kali dipatahkan pergerakannya Betul. oleh Komang Teguh. Dia keren sih, apalagi di Borneo FC dia bagus. Muhammad Ferrari ini juga istimewa sih. 2 pertandingan Muhammad Ferrari lawan Qatar juga Bagus. Australia. Gua sangat puas melihat penampilannya dia. Sempat mungkin bakal dibilang cadangan, ternyata bisa tampil prima di 2 pertandingan. Betul. Bahkan ini yang menarik ya, penampilannya lebih berhati-hati, lebih bijak dibandingkan Persija. Kalau Persija dia berani sekali ngambil. Mhm. Kalau kemarin tuh di shadow dulu, Ya. dilihat kesempatan yang benar-benar 100% dia bisa blocking, intercept, ataupun melakukan clearance. Muhammad Ferrari lebih bijak. Yes. K-pass dia untuk Ya. sebelum tendangannya Nathan Choaon, Mhm. itu kasih nilai 7,5 Ferrari. Oke, Nathan Choaon. Nathan Choaon 7,5 juga. 1 assist Mhm. mengisi lini tengah. Sorry 8 saya ralat karena dia bisa ngasih assist. Nilai Betul. plusnya dia. Oke. Ternyata dia sangat baik bermain sebagai gelandang jangkar. Mhm. Bukan posisi naturalnya dia. Mhm. Karena posisi naturalnya dia adalah fullback kiri dan juga left center back. Ya. Tapi dikasih role baru sebagai jangkar, dia tampil sangat oke. Yes. 8. Fajar Pace Fatur Rahman. Sangat kuat overlapnya. Rajin melakukan overlap. Betul. Underlapnya juga oke ya. Underlap, rajin melakukan defense-nya juga sangat solid. Ya. 7,5. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand juga 7,5 di regionnya lini tengah Indonesia. Walaupun ada beberapa kesempatan yang gagal, tapi Ya. dia bisa menunjukkan bahwa dia mampu untuk, walaupun hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi, tapi bagaimana kita lihat visinya dulu. Ya, ya. Itulah yang kenapa seorang gelandang serang paling utama dilihat apa? Visi. Dia Yes. visioner apa enggak? Dan Marcelino pun juga free transfer. Jadi memang ini menjadi momentum untuk Betul. dirinya menunjukkan kapasitas terbaik ya. Talent squad pasti banyak nih. Oh pasti, datang pasti. ke Qatar. Iya. Yang selanjutnya, Pratama Arhan. Arhan seperti biasa, so bagus mainnya dengan lemparan long throw in-nya yang menjadi andalan. Tetapi sangat menyayangkan di menit-menit akhir aja, di last second gagal mengirimkan umpan yang Decision akhirnya aja sih ya decision sebetulnya. akhir, umpan yang sangat memanjakan Marcelino yang diinginkan oleh Marcelino. Iya. 7. 7. Oke. Layak lah. Stroyer.
Nah ini yang dikeplak sama STY Nah, nih. ini lucu banget. Ini ada videonya nggak nih? Stroyer dikeplak nih. Nggak ada. Nih, Nanti nih. Jadi Editor. dia Yes, kasih. cerita, kenapa Stroyer kok tiba-tiba dapat kartu kuning? Ada bertanya-tanya. Ternyata Stroyer kenapa mendapatkan kartu kuning? Jadi dia sempat mendapatkan perawatan menjelang akhir babak pertama. Dan dia ingin masuk lagi. Tetapi yang namanya masuk lagi itu harus mendapatkan permit dari wasit utama. Betul. Tapi Stroyer langsung nyelonong masuk aja. Ya. Disitulah akhirnya Stroyer mendapatkan yellow card pertamanya. Dan akhirnya dia mendiskusikan tersebut kepada asisten coach dan coach Sintayong. Setelah tahu alasannya, kepala belakangnya dikeplak sama Sintayong sambil ketawa-tawa di akhir babak pertama. Stroyer 6,5. Oke. Satu peluang ya. Yes, tapi berhasil diblok oleh Popovic. Yes. Selanjutnya ada Rafael Strike. Rafael Strike, pemain yang punya mobilitas tinggi. Visinya bagus juga Visinya as a juga striker. bagus. Dia juga controlling juga baik, keeping ball-nya 7,5. 7,5. Dan yang terakhir Witan Sulaiman. Witan 6,5. Kenapa 6,5 Bib? Karena menurut saya dia pemain yang harus lebih menunjuk. Dia adalah striker sayap. Selalu dimainkan sejak menit awal oleh Sintayong. Tapi dia belum menunjukkan siapakah sebenarnya seorang Witan yang kita tahu Witan sebenarnya itu seperti apa. Dia belum di WhatsApp Raja Nainggolan aja kali. Oh iya, biasa. Belum ini minta jampi-jampi dari Matias Mir, Denny Sulistiawan. Yang habis menang 7-0 itu kan? Lawan Persik itu ya. Iya. Oke, terakhir rating untuk pelatih Sintayong dong. Sintayong? Yes. Saya kasih nilai istimewa 8,25. Wih, istimewanya 8,25. 8,25. Pasti bisa. Pasti ya, bisa. Luar Semoga biasa. bisa menjadi motivasi, semoga bisa naik. Jika Indonesia memastikan langkah ke babak knockout di laga terakhir. Yes, jangan lupa ST kalau misalkan mendapatkan prestasi udah ditunggu brand buat iklan tuh nanti bro. Banyak banget, banyak banget. Atau kita undang aja kali ST ke sini ya? Boleh, infonya memang seperti itu. Yoi, mantap. James bisa bahasa Korea Selatan. Oh, cinta. Bisa dong. Oke, kita pokoknya menanti hasil terbaik untuk Tim Nasional Indonesia dan tentu memang untuk Sobat Bola jangan henti-hentinya memberikan dukungan kepada Tim Nasional Indonesia dan plus juga jangan lupa untuk saksikan live reaction Indonesia Under-23 versus Jordania Under-23 yang nantinya kita juga akan menemani kamu, bareng itu sama Noella. Laga penentuan. Yang nonton harus lebih dari 1,5 juta viewers. Oh, wow. Karena luar biasa ini pasti panasnya seperti 1,3 juta kemarin ya? Iya, luar biasa. Ih, keren banget loh. Di tengah-tengah banyak live reaction yang ada ya dengan nama-nama gemilang di sana. Tapi kita lebih besar. Setidaknya di studio gede ya kan. Mereka di apartemen bro. Iya, yoi. Waduh. Kita beda dong. Oke. Ya, sombong dikit gak apa-apa lah ya. Iya. Nonton lagi. Nonton lagi. Iya, pokoknya untuk Sobat Bola ya, pokoknya kasih dukungan ke kita. Oke, jangan lupa live reaction, kita happy banget. Tim digital RCTI Entertainment juga happy untuk melihat komen-komen yang teman-teman kasih. Jadi terus ramaikan pokoknya live reaction. Besok Indonesia lawan Jordania Minggu 21 April 2024 jam 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi bareng sama kita berdua plus juga ada Noella. Betul. Akan seru lagi ya semakin. Betul. Infonya tim kreatif bakal nyiapin wardrobe buat kita. Unicorn. Tahu nih wardrobe-nya apa. Pokoknya hanya di RCTI Entertainment. Thank you untuk Sobat Bola yang sudah menyaksikan konten yang istimewa ini ya, Demam Bola Podcast bareng sama gua Jus Purwa dan juga Labib. Dan kita pamit, jangan lupa sekali lagi kasih dukungan untuk Tim Nasional Indonesia U23 dan selalu percaya bahwa sepak bola Indonesia akan maju ya, akan sukses bersama dengan doa kita semuanya. Iya, ya. Erick Thohir, jaya. Enggak dong. Iya. Dan kamu juga bisa saksikan live streamingnya di Vision Plus untuk laga Indonesia lawan Jordania. Jangan lupa ya di like, comments, dan juga subscribe RCTI Entertainment. Jadi kita targetnya adalah 7 juta subscriber. Nanti kalau 7 juta kita mau ngadain fun football. Oke? See you guys. Sampai ketemu lagi. Salam Demam Bola. Bye-bye. Batuk kering terus-terusan? Pakai OB Kombi Antitusif. Baru OB Kombi Antitusif. Buat redakan batuk kering atau tidak berdahak. OB Kombi Antitusif. Kalahkan batuk kering.